Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Peri dengan nomor WP 18105320559. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Sebagai contohnya, pada kesempatan kali ini saya mengambil PT Trisula Tekstil Industries Tbk sebagai contoh dari analisa laporan keuangan saya. Saya akan mengambil laporan keuangan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sebelum kita masuk pada analisa laporan keuangan perusahaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan satu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Ada beberapa jenis analisa yang bisa digunakan saat menganalisa sebuah laporan keuangan. Setiap jenis analisa digunakan untuk kepentingannya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ialah suatu alat analisa yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan keuangan pada suatu periode. Adapun data keuangan yang digunakan meliputi 3 laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan keuangan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Rasio keuangan terbagi menjadi 4 subrasio. Itu yang pertama rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas ini terdapat 3 subrasio. Yang pertama itu current ratio, ratio, dan cash ratio. Rumus mencari current ratio adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Kita lihat pada tahun 2018 current ratio perusahaan tersebut adalah 1,80, sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 1,44. Yang kedua itu quick ratio. Rumus untuk mencari quick ratio adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Kita lihat pada laporan keuangan perusahaan tersebut, quick ratio pada tahun 2018 adalah 0,83, sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 0,59. Selanjutnya itu cash ratio. Rumus untuk mencari cash ratio adalah kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar. Kita lihat pada perusahaan tersebut, cash ratio pada tahun 2018 adalah 0,85, sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 0,59. Selanjutnya kita masuk pada rasio leverage. Rasio leverage yang pertama itu debt ratio. Rumus untuk mencari debt ratio adalah total utang bagi total aktiva dikali 100%. Nah, kita lihat angka debt ratio pada tahun 2019 adalah 45%, sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 53%. Rasio leverage yang kedua adalah debt to equity ratio. Rumus mencari debt to equity ratio adalah total utang dibagi modal dikali 100%. Nah, kita lihat debt to equity ratio perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah 81%, sementara pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 113%. Rasio leverage yang ketiga adalah coverage ratio. Rumus untuk mencari coverage ratio adalah EBIT bagi beban bunga. Kita lihat pada tahun 2018 coverage ratio pada perusahaan tersebut adalah 12,2 kali, sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 11 kali. Rasio leverage berikutnya adalah fixed charge coverage ratio. Rumus untuk mencari fixed charge coverage ratio adalah EBIT ditambah beban bunga ditambah angsuran les dibagi beban bunga ditambah angsuran les. Nah, kita lihat angka fixed charge ratio perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah 5 kali, sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 3,6 kali. Rasio leverage berikutnya adalah debt service ratio. Rumus untuk mencari debt service ratio adalah EBIT dibagi beban bunga ditambah angsuran les ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1 kurang tarif pajak. Nah, tarif pajak pada perusahaan tersebut adalah senilai 25%. Nah, kita lihat debt service ratio perusahaan tersebut
pada tahun 2018 adalah sebanyak 4 kali. Sementara pada tahun 2019 tidak terjadi peningkatan atau penurunan terhadap debt service ratio tersebut. Atau bisa dikatakan debt service ratio perusahaan tersebut tetap, itu sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita masuk pada rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama adalah inventory turnover. Rumus untuk mencari inventory turnover adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, kita lihat inventory turnover pada tahun 2019 pada perusahaan tersebut adalah 2,61. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 2,21. Rasio aktivitas yang kedua adalah average dash inventory. Rumus untuk mencari average dash inventory adalah rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan dikali 360 hari. Nah, kita lihat average dash inventory pada perusahaan tersebut di tahun 2018 adalah sebanyak 138 hari. Sementara pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 163 hari. Rasio aktivitas yang ketiga adalah receivable turnover. Rumus untuk mencari receivable turnover adalah penjualan dibagi rata-rata piutang. Kita lihat receivable turnover pada perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah sebanyak 6 kali. Sementara pada tahun 2019 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan pada receivable turnover perusahaan tersebut. Dengan kata lain, receivable turnover-nya tetap, itu sebanyak 6 kali. Rasio aktivitas yang berikutnya adalah receivable collection period. Rumus untuk mencari receivable collection period adalah rata-rata piutang dibagi penjualan dikali 360. Nah, kita lihat receivable collection period pada perusahaan tersebut di tahun 2018 adalah 61 hari. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 56 hari. Rasio aktivitas berikutnya adalah fixed asset turnover. Rumus untuk mencari fixed asset turnover adalah penjualan dibagi aktiva tetap. Nah, kita lihat fixed asset turnover perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah sebanyak 4,1 kali. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 4 kali. Rasio aktivitas berikutnya adalah aset turnover. Rumus untuk mencari aset turnover yaitu penjualan bagi tetap aktiva. Nah, kita lihat aset turnover perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah 1,18 kali. Sementara pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 1,21 kali. Berikutnya kita masuk pada rasio keuntungan. Rasio keuntungan yang pertama itu gross profit margin. Rumus untuk mencari gross profit margin yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Nah, kita lihat gross profit margin perusahaan tersebut pada tahun 2019 adalah 28,34%. Sementara pada tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan jadi 28,69%. Rasio keuntungan berikutnya adalah profit margin. Rumus untuk mencari profit margin adalah EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Profit margin perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah 26,20%. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 26,30%. Rasio keuntungan berikutnya adalah net profit margin. Rumus untuk mencari net profit margin yaitu EBT bagi penjualan dikali 100%. Nah, net profit margin perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah 4,46%. Sementara pada tahun 2019 terjadi kenaikan jadi 4,94%. Rasio keuntungan berikutnya adalah return on asset. Rumus untuk mencari return on asset adalah EBIT dibagi tetap aktiva dikali 100%. Return on asset perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah 30,98%. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 31,79%. Rasio keuntungan berikutnya adalah return on equity. Rumus untuk mencari return on equity adalah EAT atau pendapatan setelah pajak dibagi modal dikali 100%. Nah, return on equity perusahaan tersebut pada tahun
Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 8,38%. Rasio keuntungan berikutnya adalah return on investment. Rumus untuk mencari return on investment adalah EAT dibagi investasi dikali 100%. Nah, pada perusahaan tersebut, return on investment pada tahun 2018 adalah 43,08%. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan, itu menjadi 36,69%. Rasio keuntungan berikutnya adalah earning per share. Rumus untuk mencari earning per share adalah EAT per jumlah saham beredar. Nah, pada tahun 2018 kita lihat earning per share perusahaan tersebut adalah 512. Sedangkan pada tahun 2019 earning per share perusahaan tersebut mengalami penurunan menjadi 4,71%. Baiklah, sekian analisa rasio keuangan pada PT Trisula Tekstil Industries Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.